Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku, salam hormat dan salam ta'zim dari Kang Nur di Cirebon. Semoga saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rizki, disukseskan hajatnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang paling penting adalah kita semoga selalu dalam inayat dan lindungan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan membawakan manfaat bagi diri kita dan sesamanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sejujurnya dulu ya, waktu Habib Kiai Haji Imaduddin mengeluarkan tesis akan mendapatkan tanggapan yang positif daripada yang terkait ya, para Habib atau Robitoh Alawiyah, yang ternyata tidaklah seperti yang kita harapkan. Malah muncul reaksi-reaksi yang justru membuat kita geleng-geleng kepala, terus dada. Mengapa? Ya karena reaksi-reaksi sebagian daripada umat Habib itu terhadap tesis Kiai Ahmad itu, Kiai Imaduddin itu, malah ada yang terkesan sinis, menghina, meremehkan, bahkan menuduh bahwa Kiai Imaduddin itu memecah belah umat lah, memfitnah lah, menebar kebencian lah, sampai-sampai dianalogikan apa yang disampaikan oleh Haji Imad dan kawan-kawannya itu menganggap seperti suara jangkrik lah, seperti kentut lah, kebangetan ini ya. Bahkan ada yang sampai menyampaikan bahwa yang mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu, kalau kiai itu kiai palsu gitu. Kiai palsu gitu katanya ya. Kiai yang nilainya itu sama dengan binatang, rendah sekali, bahkan iblis ya karena tesisnya itu bersifat ngoreksi atau bersifat tazkirah itu, yang dimana menurut mereka bahwa gelar Habib itu nggak boleh lah gitu dikoreksi, nggak boleh lah diingatkan gitu ya. Sepertinya gelar itu kok seperti maksum gitu, tidak bisa disentuh oleh siapapun ya, meskipun itu salah, sesat, keblangsa ya, barbar, kasar ya, bahkan zolim gitu. Nauzubillah summa nauzubillah, itu ajaran nggak tahu dari mana. Sebab kalau ngaku cucu Nabi ya, ngerti nggak bahwa ajaran Nabi itu ya tidaklah seperti itu. Jadi apa yang disampaikan itu oleh mereka itu, meskipun itu ngaku cucu Nabi, tapi justru kiblatnya bukan kepada Nabi, ini kepada siapa? Itu kan? Kepada siapa? Itu kan? Lucu kan? Nah, jadi wajar dong kemudian umat itu kebanyakan menjadi tanda tanya. Bahkan makin kesini makin kuat itu tanda tanya itu ya. Sudah tesis tidak ditanggapi dengan
langsung ya malah mendapatkan tanggapan-tanggapan yang tidak bagus. Sudah hampir-hampir kita perhatikan ini oknum-oknum Habib ya yang disesar ya, yang merasa tersesar oleh tesisnya Ki Ahmad itu seperti sudah diatur dengan rupa gitu. Dengan ceramah-ceramah yang hampir sama gitu ya, menuduh ya bahwa Kiai Imaduddin atau orang yang mengikutinya, yang mendukungnya itu adalah sebagai pembenci Ahlul Bait, pembenci Zuriyah, yang anti gitu ya, ya terhadap para Habib dan sebagainya itu, fitnah ya, memecah belah umat dan sebagainya. Ini saya kira justru yang keji ini klaim atau tuduhannya itu bukan Kiai Imadnya atau orang-orang yang mempertanyakan tentang keabsahan saja, bukan ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang keji itu mereka lah yang menuduh Kiai Haji Imaduddin dan yang sejalan sebagai pembenci Zuriyah, pembenci Ahlul Bait ya, itu ini tuduhan yang amat kecil ya kan. Mengapa? Ya justru Kiai Imaduddin atau yang lainnya ini ya, yang sepaham itu ya, bentuk daripada sangat cintanya kepada Kanjeng Nabi, bentuk daripada sangat cintanya kepada Habib yang sepuh yang masih istiqomah, bentuk cintanya kepada para ulama, bentuk cintanya kepada rakyat ya Nusantara, bentuk cintanya kepada sesama umat Islam, supaya umat Islam itu tidak terjebak ya pada jalan kedustaan yang dibuat-buat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, supaya umat Islam itu ya selamat dari jalan kesesatan yang juga dibuat dan dibentangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya saja, yang dimana mereka sengaja atau tidak sengaja telah menggiring umat ini pada jalan kesesatan, pada jalan keahluan, pada jalan hayalan, pada ya dogma-dogma yang tidak jelas dan membingungkan. Dan sekarang ini yang sedang terjadi, ulama dilecehkan, kiai direndahkan, dihina ya, dirinya diangkat ya. Si oknum satu, oknum dua begitu, oknum tiganya begitu. Seperti ini sudah core gitu loh ya, untuk menjawab daripada tesisnya Ki Ahmad yang dicurigai membuat keraguan terhadap umat untuk mengakui ya gelar kehabiban mereka, sehingga mereka dengan rasa khawatirnya merancang sedemikian rupa untuk supaya umat tetap itu mempercayainya, memuliakannya, menghormatinya, meskipun itu dengan doktrin-doktrin yang sangat membodohi. Ini ya yang oleh oknum Habib itu sebagai tuduhan kepada yang benci Habib. Percumalah sholat, percumalah puasa, percumalah ibadah, percumalah baca kitab, percumalah demikian. Itu mempercumakan apa saja yang bagus ya, apabila dia itu adalah benci Ahlul Bait. Klaim diri sendiri, padahal tidak ada yang membenci. Masa gara-gara ada tesnya Ki Ahmad saja ya kalian menuduh bahwa orang-orang yang sejalan dengan Ki Ahmad adalah pembenci? Tidak. Justru ya Ki Ahmad dan pendukung-pendukungnya itu yang sejalan meluruskan yang bengkok, mencerahkan yang gelap, itulah, mengangkat
ya, yang sudah terpuruk menjadi muhibbin, yang membabi buta supaya bangkit dan sadar itu ya. Justru ibarat Ki Imaduddin itu melihat seseorang atau sekelompok yang dimana di sana itu ya, dalam badan mereka itu ada ular, ada kalajengking gitu ya, yang akan membahayakan. Dan Ki Imaduddin itu menunjukkan bahwa hai, dalam diri kalian itu ya, masing-masing itu ada ular dan kalajengking yang berbisa itu, yang akan membahayakan itu. Kalau orang itu berakal sehat pasti ya cepat-cepat akan mengoreksi, melihat dirinya yang dimana di sana ada ular kalajengking yang berbisa, alias aib, alias kemaksiatan, alias kezaliman yang ada pada itu, dibuang, kemudian berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Bukan berarti kemudian memusuhinya, itu loh, menuduhnya sedemikian keji dan buruknya, dikatakan sebagai pembenci Suriah, pembenci ahli bait. Justru atas cintanya itulah mereka ya, termasuk Kiai Haji Imaduddin, adalah mengingatkan kalian untuk supaya selamat gitu loh ya, tidak terkena bisa atau sengatan kalajengking atau ular di dunia tidaklah seberapa ya sakitnya, karena bisa ditangani ya oleh dokter, tetapi bisa yang berlanjut ke akhirat boleh jadi satu kezaliman, satu dosa ya, satu jalan penyesatan yang engkau sebar dan engkau ya jalani, akan bisa menjadikan neraka beribu-ribu tahun ya, atau neraka selamanya. Inilah ya Kiai justru harus terima kasih mestinya gitu loh ya, terima kasih. Yang saya herankan kok, kalau ngomong itu kan ya seperti sok paling mulia, sok paling tahu dan sebagainya, tetapi hanya untuk menjawab itu loh ya, menanggapi tesis Kiai Haji Imaduddin saja pada melempem. Malah yang keras itu adalah makalah-makalah yang berbau fitnahnya itu loh, berbau tuduhan buruknya. Ini kan lucu. Jadi masyarakat juga harus pahami ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ya, oleh Habib Ihya, oleh yang lain-lainnya itu tentang hal keabsahan nasab para habaib itu, pertama ya, bukanlah seluruhnya itu ya, tetapi hanya pada oknum-oknum yang selama ini ya banyak sekali menampilkan akhlak-akhlak yang buruk, yang justru bertentangan dengan jalan Nabi, tetapi tidak malu-malu mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, inilah yang sesungguhnya perusak daripada ajaran Nabi, dan ya oknum-oknum macam itulah yang akan membuat marah Allah, membuat marah Kanjeng Nabi, yang akan berhadapan dengan Nabi, boro-boro akan memberikan syafaat pada pengikutnya ya, menyelamatkan diri saja atau mendapatkan syafaat dirinya saja, hal yang tidak mungkin. Karena apa? Di dunianya saja sudah menyakiti hati Nabi karena mencatut nama Nabi, tapi perbuatannya jauh daripada tuntunan Kanjeng Nabi. Jadi jangan menakut-nakuti umat, jangan mengklaim dan menuduh yang lainnya akan berhadapan dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan Kanjeng Nabi yang marah terhadap umat yang tidak sejalan dengan Anda. Justru Andalah yang akan berhadapan dengan Kanjeng Nabi dan akan mendapatkan kemarahan Kanjeng Nabi, dan boleh jadi ya, mereka-mereka yang kau tuduh itu, yang kau fitnah itulah mereka yang menjadi ahli surga, dan Anda yang mewujud Nabi caplok ya nama Nabi untuk hanya mencari kehormatan, mencari kemuliaan, hanya untuk menakut-nakuti yang lain,
gitu ya, Anda boleh jadi yang menjadi ahli neraka jahanam. Anda yang diharamkan masuk neraka, masuk surga. Mengapa? Iya, saya kira Islam itu adil. Orang itu bakal melihat apa yang menjadi perbuatannya. Bama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita bagus akan menerima bagusnya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak bagus alias jelek, udah mencatut nama Nabi, tapi perbuatannya kiblatnya sama iblis. Sombong, merendahkan yang lain, menganggap diri paling mulia. Padahal kemuliaan itu ada pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Pada kemuliaan itu ada pada ilmu. Itu loh, bukan pada gelar, ya. Ini pendapat saya. Adapun Anda masih kokoh dengan pendapat Anda, silakan. Itu loh, ya. Kenapa saya juga dan yang lain juga bisa menyampaikan hal ini? Ya karena ya bukan kita berarti memulai ya untuk berselisih, tetapi ini adalah tanggapan jawaban daripada apa yang kalian sampaikan, sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran kita pada umat yang begitu mudahnya terpengaruh dan kepencut apa yang disampaikan, yang didoktrinkan sampai. Itulah. Jadi umat juga tolong jangan gampang kepencut terhadap oknum Habib yang suka obrak doktrin, ya, yang suka bercerita yang macam-macam, yang pada ujungnya mereka adalah hanya ingin dimuliakan, dihormati, diikuti. Baik buruknya mereka itu kemudian diikat dengan rasa ketakutan, ya. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa nih kalau mengikut kelompok Habib, oknum Habib itu bagian perahu yang akan selamat dalam keadaan banjir bandang, yang tidak ikut akan tenggelam. Ini juga ini merupakan perangkap yang sesat. Kenapa? Iya karena loh, bagaimana bisa kita harus ya mengikut dengan membabi buta gitu kan, yang boleh jadi itu perahunya itu kropos, masa iya itu kan, ya jangan-jangan kita malah tenggelam gitu kan. Nah kalau sampai dianalogikan mengikut mereka, ya baik buruk itu seperti menumpak perahu dalam keadaan bencana banjir bandang, itu tidak mesti begitu ya. Ikutlah ulama, ikutlah kiai, wahai saudara-saudaraku kembali ya, yang betapa kita ademnya kehidupan ya dengan para kiai, para ulama di desa yang mencerminkan akhlak Nabi, yang membimbing kita pada jalan kesatuan, persatuan, pengikatan ukhuwah, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak ada kita merasa unggul diri, tetapi kita semua orang-orang soleh, orang takwa itu kita muliakan karena mereka lah juga yang dimuliakan oleh Allah. Demikian apa yang saya sampaikan. Atas kekhilafan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ngomong juga tidak tertata, dimaklumi saya bukanlah orang pandai ya, hanya apa yang ada dalam hati ini ingin saya sampaikan, ya perlulah kita sampaikan gitu aja ya. Adapun mudeng atau enggak mudeng monggo terserah panjenengan. Matur nuwun. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.